aku, kemerdekaan di masa sekarang itu adalah semua anak-anak Indonesia bisa bersekolah dengan nyaman dan aman, dan juga kita bisa bebas melakukan aktivitas-aktivitas seperti bekerja, bersekolah, dan lain-lain. Merdeka itu bebas, bebas berkarya, bebas berekspresi, bebas dari tekanan, bebas menentukan pendapat. Selamat ulang tahun Indonesia, tanah air tempat kita berkarya. Merdeka! Kemerdekaan adalah keadaan hidup yang bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir, dan bebas untuk menaburkan kasih dan kebaikan kepada sesama dimanapun dan kapanpun. Merdeka! Adalah bebas dari penjajahan Belanda. Itu dulu. Sekarang kemerdekaan bebas dari dosa dan maut karena Yesus pahlawanku. Salam merdeka teman-teman. Yesus memberkati. Dadah. Kami merdeka, tetap merdeka. Merdeka! 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Hey! Merdeka bukan sekedar kebebasan. Merdeka bukan sekedar mendobrak batasan. Merdeka itu bebas, tetapi tetap tanggung jawab dan punya batas. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Halo adik-adik semua, kita jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu GKI Gading Serpong. Yeay! Bersama dengan Kak Ivena, Om Tony, Luna, dan juga Santi. Shalom adik-adik semua. Hai teman-teman semua. Selamat hari Minggu teman-teman. Wah, sekolah minggu kita hari ini lain daripada biasanya ya. Ada lagu Hari Merdeka yang tadi kita dengar loh dan kita nyanyikan. Memangnya kenapa ya? Ya, karena 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Sebagai warga negara yang baik, kita menghormati, kita menghargai jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kita akan mulai ibadah kali ini, kita akan sama-sama berdoa yang dipimpin oleh teman kita Santi. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami bisa merayakan acara untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Berkatilah acara ini agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Tidak seperti tahun-tahun lalu ya Om Tony dan Kak Ivena, saat ini kita sedang pandemi, jadi kita nggak bisa lagi merayakan hari kemerdekaan bersama teman-teman di lapangan. Kayak ada lomba-lomba gitu, seperti lomba balap karung, makan kerupuk. Hihi, aku suka loh. Iya Luna, namun kita harus tetap bersuka cita ya. Kita bersyukur dapat menikmati negara yang merdeka. Merdeka itu artinya bebas. Bebas dari penjajahan, tidak lagi ditindas oleh bangsa lain. Kita bebas melakukan apa yang kita suka dan yang kita mau. Kita patut bersyukur buat kemerdekaan Indonesia. Kita isi kemerdekaan Indonesia ini dengan belajar yang tekun, bekerja yang baik untuk memuliakan Tuhan, dan memberitakan kasih Tuhan yang besar dan ajaib itu. Teman-teman, hari ini kita mau belajar bagaimana kita
setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nah adik-adik, sesudah bangsa Indonesia merdeka, disusunlah suatu hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia bisa berjalan dengan lebih baik. Wah, Om, ngomong-ngomong soal hukum nih, di Alkitab itu juga ada loh. Buat adik-adik semua, kakak kasih bocorannya ya. Hukum ini diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang merdeka dari perbudakan bangsa Mesir. Ayo, Tuhan memberi hukum ini di gunung namanya Gunung Sinai. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Aku tahu Kak, 10 hukum Tuhan kan? Betul banget, 100 buat Luna. Yeay! Dan pastinya adik-adik di rumah juga sudah menjawab dengan benar kan? Kenapa Tuhan perlu memberikan 10 hukum itu kepada bangsa Israel ya? Pertanyaan bagus nih, tapi nanti ya kita dengarkan saja firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi satu lagu yang bagus nih, yang mengajak kita untuk terus berlari dan masuk ke dalam terang firman Tuhan. Yuk adik-adik, semangat ya. Kita mau melompat, mau bergerak semuanya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light, He is the light, He is the light, the light. He is the light, He is the light. Into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light, He is the light, He is the light, the light. The light, He is the light, the light. You are the light, you are the light, you are the light, the light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Give Him your heart. Give you my heart. And give you my heart. Ya, seperti tadi lagu yang kita nyanyikan bersama-sama. Kita berlari dari yang jahat dan melompat kepada terang, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada terang, dan di dalam terang ada sukacita.
Siapa yang saat ini bersuka cita? Aku bersuka cita Om. Walaupun hidup tidak lagi seperti dulu, kemana-mana harus memakai masker dan tidak boleh berkumpul. Walaupun seperti itu, aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus akan selalu menolong dan melindungi kita semua. Wah, bagus sekali Luna. Kakak juga berharap kalian semua merasakan hal yang sama ya seperti Luna. Adik-adik, Tuhan selalu menolong kakak, Om Tony, dan adik-adik semua pada masa pandemi ini. Kita semua harus bersuka cita ya, karena Tuhan begitu baik pada kita. Mari kita ungkapkan syukur dan sukacita kita pada Tuhan dengan memberikan persembahan. Teman-teman dapat memasukkan uang persembahan dalam kotak yang sudah dibuat. Atau minta tolong papa atau mama ya, dengan menggunakan QR ini. Dengan bersuka cita, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita, sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita, sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Sekarang kami mau mengucap syukur melalui persembahan ini. Berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi orang yang menggunakannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, kita akan segera mulai ulangan mat kali ini. Tolong dibuka Google Form yang sudah Bapak kirim. Dan jangan lupa dibuka videonya. Ivena, ayo dibuka videonya. Ya Pak Guru. Esther, ayo dimatikan dulu chatnya. Ini sedang ulangan, jangan main-main. Oke Pak. Ivena, ayo jangan nyontek. Saya tidak menyontek Pak Guru, hanya memastikan saja jawaban yang sesuai dengan buku panduan. Itu namanya nyontek. Esther, ayo dikerjakan sendiri. Jangan minta kode jawaban sama mama. Anak-anak, Bapak kecewa sama kalian karena ada 2 murid yang tidak jujur. Hanya Luna sendiri yang jujur mengerjakan soal. Di dalam ulangan, tidak sekedar nilai yang diperhatikan, bukan sekedar nilai yang dikejar, tetapi juga kejujuran kalian dalam mengerjakan soal. Kalian diberi kebebasan. Di masa pandemi ini, kalian bisa ulangan dari rumah, belajar dari rumah. Kalian diajar untuk mandiri. Jangan menyalahgunakan kebebasan yang diberikan untuk nyontek dan untuk tidak jujur dalam mengerjakan ulangan. Ya,
ikutin aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ulangan dikerjakan sendiri dan tidak boleh menyontek dalam bentuk apapun. Dengan demikian, kalian akan bisa menjadi anak yang berintegritas, anak yang jujur. Siap, Pak. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita dan juga hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat, karena taat itu indah. Kenapa? Karena taat menjadi menjaga langkah kita dan membawa kita pada janji Allah. Itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Taat membawa kita pada janji Allah. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama berkumpul pada hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tolonglah ya Bapa, sudilah Engkau berbicara kepada kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman Tuhan sehingga firman itu boleh menjadikan kami anak Tuhan yang lebih baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Minggu lalu kita sudah mendengarkan ya firman Tuhan bagaimana bangsa Israel itu keluar terbebas dari perbudakan di Mesir. Nah, mereka itu bebas keluar dari Mesir dengan sukacita. Ya, bukannya dengan lari ketakutan seperti orang melarikan diri gitu, enggak ya. Tapi mereka keluar dengan bersukacita, mungkin ada yang menyanyi-nyanyi, menari-nari begitu ya dengan santainya. Nah, bagaimana cara bangsa Israel mendapatkan kebebasannya? Berperangkah? Melawan prajurit tentara Mesir yang gagah perkasa? Tidak ya. Ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang teracung melawan Firaun. Bangsa Israel cuma tinggal taat menuruti apa yang dikatakan oleh Pak Musa. Jadi kebebasan itu adalah hadiah pemberian Tuhan cuma-cuma kepada bangsa Israel. Anak-anak, kalian tahu bagaimana kita bisa hari ini terbebas dari belenggu dosa? Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapat anugerah keselamatan, ya. Apakah itu karena hasil usaha kamu dan saya? Apakah karena kita berhasil melawan iblis? Tentu tidak, ya. Ada kuasa Tuhan, ya. Ada kuasa Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus yang membebaskan kita dari semua belenggu dosa. Yaitu ada darah Kristus yang kudus yang tercurah di kayu salib. Tanggal 17 Agustus ini kita merayakan HUT RI, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Apa sih artinya merdeka itu? Ya, mungkin kalian ada yang sudah pernah mencari ya. Saya juga mencari. Nah, ternyata
Merdeka itu artinya bebas, tidak terikat, bebas melakukan apa saja. Nah, pemerintah yang terbentuk setelah kemerdekaan itu kemudian membuat undang-undang, peraturan, hukum, ya, yang kalau dilanggar itu ada sanksinya, ada dendanya, ya, kau bisa didenda dengan sejumlah uang, ya, atau bahkan dipenjara, atau kalau yang lebih parah lagi ada hukuman mati, seperti untuk pelanggaran kasus narkoba, ya. Wah, serem. Aneh nggak sih menurut kalian? Merdeka, sudah bebas, tapi kok diatur-atur? Ada hukumannya lagi. Nah, coba bayangkan, apa jadinya kalau tidak ada peraturan, tidak ada hukum dalam hidup kita yang mengatur hidup kita. Contoh nih, misalnya ya, suatu hari televisi di rumah Om Eka itu rusak, ya, karena nggak ada hukum, karena nggak ada aturan, ya. Saya ke rumah Om Tony, seenaknya aja saya ambil TV-nya Om Tony. Ya, oh saya mau nonton nih, lagi ada acara seru, itu saya ambil TV-nya Om Tony. Om Tony yang marah lah, ya. Om Tony marah karena saya bertindak seenaknya. Karena nggak ada hukum, Om Tony pukulin saya. Ini cuma contoh ya, cuma contoh. Om Tony pukulin saya nih, sampai saya cacat misalnya, gitu. Nah, karena saya cacat, saya pulang ke rumah, wah, keluarga saya nggak terima dong, saya dipukul sama Om Tony. Nah, karena nggak ada aturan, nggak ada hukum, keluarga saya rame-rame datang ke rumah Om Tony. Rumah Om Tony dibakar, gitu. Wah, kacau. Jadi bisa berantakan banget, cuman gara-gara masalah TV yang rusak tadi, ya. Nah, itulah makanya kenapa bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir, ya, setelah mereka hidup bebas, Allah memberikan peraturan, ya, karena Allah mengasihi mereka, mengasihi umatnya. Ia tidak mau umatnya itu hidup dalam kekacauan seperti cerita saya tadi, ya. Maka ia memanggil Musa, ya, untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, waktu Musa memimpin, ya, bangsa Israel berjalan ini, ya, di bulan ketiga Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, Pak Musa itu taat, ya. Dia naik ke Gunung Sinai dan Tuhan memberikan aturan-aturannya di situ, ya, yaitu 10 perintah Allah, ya. Nah, bangsa Israel waktu itu juga menunggu di bawah Gunung Sinai, ya. Apa sih yang mau disampaikan oleh Tuhan yang katanya nanti disebut sebagai hukum Taurat. Nah, disitulah Tuhan, ya, memberikan kepada bangsa Israel, dia menuliskan 10 firman itu, ya. Tuhan menuliskan 10 firman itu pada 2 loh batu, ya, yang nanti akan diberikan kepada bangsa Israel. Apa sih isinya 10 firman itu? Coba kita lihat, ya, dari Keluaran 20 ayat 2. Di situ Tuhan menegaskan, ya, bahwa bangsa Israel itu bukan lagi budak. Karena dia adalah milik kepunyaan Allah. Dikatakan di ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, yang membebaskan engkau dari perbudakan. Artinya bangsa Israel itu dijelaskan, dinyatakan oleh Tuhan bahwa mereka itu bukan lagi sebagai budak. Nah, yang kedua, ini juga merupakan peringatan bagi bangsa Israel, ya, bahwa ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, ya. Juga pernyataan ini ingin menyatakan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu harus hidup kudus sehingga dia menjadi contoh buat bangsa-bangsa lain, ya. Nah, jadi jelas bahwa 10 hukum ini diberikan Tuhan kepada umatnya bukan untuk menindas, atau bukan karena Tuhan itu kejam kepada bangsa Israel, tetapi justru karena Tuhan itu sayang
kepada umatnya, kepada bangsa Israel waktu itu. Mari kita lihat apa sih isi 10 firman itu. Nah mungkin kalian juga tahu ya, pernah baca. Nah di Keluaran 20 itu ada yang pertama adalah apa nih? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku, di hadapanku. Ya, Tuhan ingin kita itu menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya, juru selamat satu-satunya ya. Jadi nggak mau dia ada Allah yang lain ya. Lalu apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah jangan membuat patung, menyerupai apapun, jangan sujud menyembahnya ya. Kalian tahu di Mesir banyak orang menyembah dewa-dewa dalam bentuk patung. Nah, Tuhan nggak mau tuh bangsa Israel ikut-ikutan nyembah patung ya. Karena patung itu kan benda mati ya, tidak bisa bergerak ya. Ngapain disembah-sembah? Nggak ada kuasanya sama sekali. Nah, yang ketiga apa nih? Yang ketiga nih, oh jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan ya. Banyak sekarang orang kalau sedikit-sedikit suka lata, oh my God gitu. Kesannya keren gitu kali ya, kebule-bulean gitu, oh my God. Atau kalau sedikit-sedikit ngomong, ya Tuhan gitu. Lalu ada juga orang yang membuat bercandaan, joke gitu dengan kata-kata ya Tuhan segala macam gitu. Supaya kelihatannya lucu gitu ya, atau rohani gitu. Itu ngaco banget. Nah Tuhan bilang tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu yang keempat, apa tuh yang keempat? Nah, lagi ngapain nih? Lagi istirahat ya. Nah, Tuhan bilang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, Tuhan mau kita beristirahat dan bersekutu kepadanya. Jadi bukan cuma istirahat kayak begini santai ya, iya sih. Tapi maksudnya Tuhan juga ingin kita itu beribadah pada hari Sabat seperti hari ini ya, yang kalian lakukan sudah benar. Lalu yang berikutnya, yang kelima. Nah, apa nih? Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ini sayang kepada papa dan mama. Taat, patuh bukan karena takut, tetapi karena kita sayang kepada papa dan mama. Jadi kalau kalian memang menghormati orang tuamu, kamu sayang sama orang tuamu, ya pasti kamu juga mau patuh dong, mau taat, bener ya. Nah, lalu apa yang berikutnya? Yang berikutnya, nah ini apa nih? Gambar orang marah ya. Yang berikutnya adalah jangan membunuh. Ternyata anak-anak, kebencian, kemarahan bisa membuat kita melakukan hal yang jahat. Bahkan bisa-bisa sampai membunuh. Wah, mengerikan ya. Makanya Tuhan bilang, jangan membunuh. Nah, yang berikutnya, jangan berzina. Wah, apa itu jangan berzina? Tuhan mau supaya semua suami mengasihi istrinya. Juga sebaliknya, istrinya harus mengasihi suaminya dengan sepenuh hati. Mereka harus saling menyenangkan, harus saling melayani, begitu ya. Itulah yang Tuhan inginkan. Lalu yang berikutnya, yang ke-8. Apa yang ke-8? Apa nih? Jangan mencuri. Wah, dia lihat ada uang. Orang-orang nggak tahu tuh ada uang ya. Nah, walaupun nggak ada yang tahu, walaupun ada kesempatan, kita tidak boleh mengambil milik orang lain. Itu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan mencuri. Nah, berikutnya apa nih? Ada yang tahu ini gambar apa? Jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, jangan bohong ya. Kenapa? Jangan bohong, jangan dusta. Karena berbohong atau berdusta itu bisa merugikan orang lain. Bahkan bisa mencelakakan orang lain. Ya, ada orang memfitnah orang lain seenaknya sampai orang itu harus dicebloskan di dalam penjara. Wah, itu karena dusta, karena kebohongan. Jadi Tuhan bilang jangan mengucapkan saksi dusta.
Nah, yang terakhir, apa yang terakhir anak-anak? Ada yang tahu? Nah, ini apa ini? Jangan mengingini milik sesamamu. Wah, lihat temennya sebelah mainannya lebih bagus ya. Dia kepingin ya. Jadi maksudnya Tuhan bilang jangan mengingini rumahnya, mengingini istrinya atau suaminya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, ternaknya atau apapun kepunyaannya kata Tuhan ya. Nah, anak-anak mungkin kita tidak punya apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi ingat, Tuhan mau kita tidak iri hati. Percayalah bahwa Tuhan bisa memberi apa yang kita butuhkan. Nah, anak-anak, semua itu ya, 10 perintah itu dibuat oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi bangsa Israel dan kita semua hari ini ya. Ingat ya, tanpa kasih Tuhan, kalian dan saya hari ini masih menjadi budak dosa. Kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa ya. Seperti bangsa Israel yang tidak mampu membebaskan diri dari perbudakan di Mesir. Puji Tuhan ya, puji Tuhan kalau Tuhan Yesus mau mati buat kalian dan saya supaya kita semua hari ini dibebaskan, merdeka dari perbudakan. Perbudakan terhadap apa? Terhadap dosa. Kita dibawa belenggu dosa, diperbudak oleh dosa, ya. Nah, jadi kalau kita mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan kita, maka kita juga mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan dengan senang hati, bukan karena takut atau terpaksa. Ada cerita nih anak-anak ya, di sebuah kantin di sebuah sekolah, waktu itu sekolah SMP ya. Nah, pernah kejadian, ini kejadian benar ya. Waktu itu kantin sekolahnya tutup karena mungkin hari Sabtu begitu ya, tutup. Nah, ada seorang anak yang isengnya udah menjurus ke kriminal. Dia ingin mencuri. Dia congkel itu pintu kantin ya. Dia congkel pintu kantin, dia cuma ngambil apa sih? Cuma paling minum teh botol gratis, ngambil snack gratis gitu, tapi dia senang. Nah, dia ajak temannya. Misalnya dia ajak kamu gitu. Yuk ikut yuk. Kita bisa minum gratis, bisa makan snack gratis gitu. Terus kamu bilang, saya nggak mau saya nggak mau ikut. Mungkin dia mengejek kamu. Bilang, masa gitu aja takut, lu cemen banget gitu ya. Terus kamu jawab apa? Saya tidak mau mencuri bukan karena saya takut. Bukan nanti kalau ketahuan terus dihukum, bukan. Tapi memang karena saya tidak mau menyakiti hati Tuhan yang sudah begitu baik sama saya. Ya, karena saya tahu bahwa Tuhan saya begitu baik. Dan dia kasih saya peraturan, kasih 10 hukum, jangan mencuri. Itu karena dia ingin saya hidup baik. Dia ingin saya hidup kudus dan menikmati sukacita bersama Tuhan. Ya. Nah, suatu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, anak-anak, adalah ketika kalian dan saya taat melakukan kehendaknya. Ya, jadi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, mematuhi 10 perintah tadi, ya salah contohnya gitu ya, salah satunya. Nah, itulah satu tanda bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitabnya ya, dari Mazmur 119. Buka Alkitabnya Mazmur 119 ayat 44. Mazmur 19 ayat 44. Dibuka ya, sudah dapat. Om bacain ya. Aku hendak berpegang
pada Tauratmu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Ini adalah ayat hafalan kita untuk minggu ini ya. Mazmur 119 ayat 44. Apa tadi bunyinya? Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa, Taurat Tuhan ya, untuk seterusnya dan selamanya ya. Jadi kita mau berpegang, kita mau mentaati firman Tuhan karena saya mengasihi Tuhan, bukan karena saya takut. Oke, kita akan menutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa, anak-anak. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, ajarkanlah kami untuk boleh terus berpegang pada firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kami. Engkaulah yang membebaskan kami dari dosa. Untuk itulah kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami, perbuatan kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Om Eka tentang Tuhan Allah yang memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, tentunya bangsa Israel harus melakukan semua perintah yang diberikan dari Tuhan Allah. Begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya hafal 10 perintah Allah, tapi juga selalu melakukannya dengan taat. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan, yaitu di tanggal 17 Agustus. Nah, biasanya nih adik-adik pasti ikut lomba atau games, seperti lomba makan kerupuk, panjat pinang, balap karung, atau lainnya. Nah, karena sekarang kita sedang di rumah aja, maka kita mau bikin game sendiri nih adik-adik. Gamesnya masih berkaitan dengan firman Tuhan hari ini. Gamesnya adalah dengarkan perintahku. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Bahan yang harus disiapkan: kain untuk penutup mata, kertas, spidol, penghapus, pensil, dan pola labirin. Pola labirin bisa di-print dari file yang sudah di-share di grup kelas. Kalau tidak ada printer, kalian bisa jiplak dari layar monitor seperti ini. Buka filenya, pilih tampilan 100%, kemudian letakkan kertas HVS di depan layar, jiplak dengan pensil, kemudian tebalkan dengan spidol dan penggaris. Jika polanya sudah jadi, carilah orang lain untuk membantu menutup mata kalian dan memberikan perintah untuk mengarahkan tangan kalian dari area masuk hingga keluar labirin. Jika garis kalian keluar dari jalan, maka harus diulangi lagi dari awal. Pakailah pensil sehingga setelah berhasil keluar labirin, kalian bisa hapus coretan pensilnya dan bermain lagi. Selain itu, kalian jadi bisa bergantian dengan yang lain. Naik. Nah, dari games dengarkan perintahku tadi, adik-adik bisa belajar bahwa untuk tetap ada dalam jalan yang benar, kita harus menggerakkan pensil sesuai dengan perintah yang diberikan, bukan semau-mau kita. Kalau kita jalan semau-mau kita, misalnya, sepertinya ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, tanpa mendengarkan perintah yang diberikan, tentu kita akan keluar dari garis.
Nah, sama seperti hidup kita adik-adik. Jika adik-adik hidup dengan semau-maunya kita, tanpa mendengarkan perintah Tuhan, tentu kita akan keluar dari garis. Kita akan jatuh dalam dosa dan juga jauh dari Tuhan. Kita adalah manusia yang sangat terbatas. Kita perlu Tuhan yang berkuasa untuk menolong dan menuntun kita dalam jalan yang benar. Sehingga kita harus selalu taat, dengar-dengaran, dan melakukan perintahnya. Nah, kalian perlu bantuan orang lain untuk mendokumentasikan kegiatan kalian saat bermain games tadi. Foto atau video kemudian dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Oke adik-adik, pasti kalian semua bisa membuatnya. Semangat ya! Om Tony, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, melakukan aktivitas, dan yang penting gak boleh dilupakan nih adalah firman Tuhan hari ini ya, yang mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup merdeka, tapi tetap merdeka dalam ketaatan. Betul banget Kak Ivena, kita akan mempersembahkan kemerdekaan dan kebebasan hidup kita untuk taat dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita hari lepas hari. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebebasan, buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Indonesia dan juga kepada kami. Sehingga pada saat ini kami pun bebas untuk memeluk agama kami, bebas untuk bersekolah. Tuhan, mampukan kami untuk menggunakan kebebasan dan kemerdekaan kami dengan bertanggung jawab, dengan hidup taat, dengan hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai jumpa adik-adik semua. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah, sampai ketemu lagi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
selalu